Jangan bicarakan masalah ini pada orang lain. Karena kasus ini berhubungan dengan wanita yang satu lagi yang melakukan kejahatan, jadi ini harus dirahasiakan. Anda tidak usah khawatir. Kami tidak akan memberikan informasi kepada orang lain. Surat ini memberimu tanggung jawab untuk memberikan perawatan. Aku harap kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Dan jangan bicara pada Tuan Braco sampai aku mengizinkannya. Begitu juga dengan pegawaimu, jangan membicarakan kasus ini pada siapapun. Karena kita sedang berhadapan dengan kejahatan besar. Paulina ada di rumah, Nek? Tidak, Rodrigo, tidak ada. Apa yang akan kita lakukan? Kenapa bertanya padaku? Ini akan menghancurkan Carlos Daniel. Menghancurkan kita semua. Musibah selalu menimpa keluarga kita. Paula adalah istri Carlos Daniel yang sah. Dan dia harus menghadapi masalah ini. Bagaimana dengan Paulina? Apa yang akan terjadi padanya? Dia harus pergi sejauh mungkin selagi ada waktu. Dia tidak punya pilihan. Masih terasa sakit? Sedikit. Suntikannya telah menghilangkan rasa sakitku. Seharusnya kau tidak datang ke pabrik. Tutup mulutmu. Jangan banyak bicara. Siapa yang memberitahumu tentang Viviana dan Willy? Dia, wanita penipu itu. Dia datang ke hotel dan membicarakan hal yang sama. Dia minta aku mencabut surat kuasa Willy, kalau tidak aku akan jatuh miskin. Dan ternyata dia benar. Karena dia tidak bisa membujukku, dia menceritakan perselingkuhan itu. Ceritanya benar. Aku tahu kalau dia tidak berbohong. Tenanglah, tidak baik untuk bayimu jika kau marah. Aku akan kehilangan bayiku, Gemma. Bayinya tidak akan apa-apa. Semoga saja dalam beberapa hari kau akan segera pulih. Ini semua gara-gara wanita penyamar itu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kenapa Anda datang lagi? Kami ingin bicara dengan anggota keluarga Braco. Nyonya Piedad dan Tuan Rodrigo ada di sini. Mari silakan masuk. Aku tidak ingin dia pergi. Tapi dia harus menyelamatkan diri. Sebaiknya dia pergi. Permisi. Maaf, Nyonya. Polisi yang tadi pagi datang, mereka datang lagi. Suruh dia masuk, Fidelina. Baik. Kenapa dia datang? Untuk membicarakan masalah yang sama tentang Paulina Martinez. Nenek, kita harus hati-hati di depan mereka. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih. Tolong buatkan kopi, Fidelina. Baik, Nyonya. Kenapa Anda datang lagi, Komandan Merino? Aku harap kedatangan kalian kemari bukan untuk menangkap Paulina Martinez lagi. Dia tidak ada di sini. Bukan, kami datang bukan untuk itu. Kami datang hanya ingin tahu, apakah keluarga Braco sudah tahu bahwa Nyonya Paula sedang dalam perawatan di rumah sakit karena mengalami kerusakan pada bagian otak? Selamat siang, Nyonya. Bagaimana kabar Carlitos? Dia sudah baik, Lalita. Apakah ada tamu? Beberapa pria sedang berbicara dengan Nyonya Piedad di ruang baca. Nyonya kelihatannya lelah. Memang, Lalita. Aku pulang untuk istirahat dan nanti akan kembali lagi untuk menjaga Carlitos. Aku rasa Anda sudah tahu. Ya. Mereka memberitahu tentang Paula Braco lewat surat, kan? Oh, bagaimana Anda tahu? Karena aku seorang polisi, Nyonya. Dan surat itu sangat mirip dengan surat yang ada di tanganku. Mereka telah meninggalkannya di rumah sakit tempat Paula Braco dirawat. Tapi bagaimana mungkin sekarang dia dalam perawatan di rumah sakit? Padahal aku baru melihatnya dia dalam keadaan sehat dan bugar. Anda seorang polisi, Komandan. Seharusnya Anda sudah tahu. Jadi sekarang ada 2 orang yang mengaku Paula Braco di Meksiko. Satunya asli
Dan yang satunya, seorang penyamar yang mengaku pura-pura menjadi dia. Jadi kalian ingin tahu siapa... Yang mana Paula Braco dan yang mana Paulina Martinez? Anda harus memberitahu kami, karena kami yakin kalian tahu yang sebenarnya. Kami juga sedang bingung seperti Anda berdua. Kau yakin? Tentu, Komandan Merino. Surat ini membuat kami jadi ragu-ragu. Kami tidak tahu yang mana yang benar. Hanya satu orang yang bisa memutuskannya. Yaitu cucuku, Carlos Daniel. Dia suami dari salah satu mereka. Suaminya Paola. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Tuan Braco? Kita akan tahu setelah dia membaca surat ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Belum, Komandan. Kami tidak berani memberitahu karena dia sedang ada masalah dengan anaknya. Ya, Dan kami harus segera memberitahukannya. Kalian tahu bahwa Paula Braco dan Paulina Martinez sebenarnya adalah saudara kembar? mungkin saja. Memang benar, Nyonya. Kami mempunyai barang bukti. Berani sekali wanita itu. Dia kira siapa dirinya. Mungkin dia berani melakukannya karena semua keluarga mendukungnya. Aku mengancam akan melaporkannya, dan dia bilang dia tidak peduli. Aku sudah melaporkannya. Tapi aku tidak tahu kenapa polisi belum juga menangkapnya. Keluarga Braco pasti menghalangi mereka dan mengatakan bahwa wanita yang ada di rumah itu adalah Paula. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Aku pasti akan melaporkannya. Juga Estefania, jadi kita akan bertiga. Keluarga Braco tidak akan bisa melindungi wanita murahan itu. Mereka datang untuk mencari Anda, Nyonya. Tapi Nyonya Pedat sudah bilang pada semua orang, jika mereka mencari Nyonya, kita harus mengatakan bahwa Nyonya adalah Nyonya Paula. Kami berjanji tidak akan membocorkan rahasia Nyonya. Sebentar lagi juga mereka pasti akan tahu. Anda akan menyerahkan diri, Nyonya. Setelah Carlitos ingatannya pulih kembali, aku akan menghadap polisi. Mungkin aku tidak bisa menunggu lama. Aku akan istirahat, Lalita. Mau kubuatkan teh hangat? Tidak usah, aku tidak mau apa-apa. Aku hanya akan istirahat sebentar. Salah satu dari mereka yang telah melakukan kejahatan dan melanggar hukum adalah Paulina Martinez. Yang satunya lagi, entah siapa yang di rumah sakit. Dan kami tidak tertarik pada Nyonya Braco yang asli. Dia tidak melakukan apa-apa. Mungkin karena dia adalah korban. Korban dari kejahatan Paulina Martinez. Baiklah. Akan kami kirim surat ini pada Carlos dan dia akan memecahkan masalahnya. Tapi kami harus mengetahui secepatnya identitas dari kedua wanita tersebut. Oh iya, aku harus bertemu dengan adikmu kembali secepatnya dan aku akan menunggunya di kantorku karena aku tidak ingin mengganggunya di rumah sakit. Terima kasih, Komandan. Kami menghargai pengertian Anda. Senang bertemu Anda, Nyonya. Selamat siang. Selamat siang. Ada apa, Nyonya Piedad? Antar mereka keluar, Fidelina. Kalau Paulina Martinez ingin menghindari penjara, dia harus kabur dalam waktu 1 jam. Tidak ada pilihan lain. Tidak, Nek. Tidak ada. Aku akan beritahu pada Carlos. Kita harus memberinya uang untuk pergi. Mungkin sekarang sudah terlambat. Yang penting sekarang Paulina Martinez harus pergi dari sini secepatnya. Kalau begitu, pergi ke rumah sakit sekarang juga. Baiklah. Kalau Paulina pulang kemari, tolong bicaralah padanya, Nek. Suruh dia pergi. Bujuklah dia, Nek. Iya, cepatlah pergi. Nanti kita bisa berlayar, Carlitos. Dan Papa rasa ini bagus untuk kita semua. Selain itu kita bisa memancing. Bukankah begitu, Moharas? Ada ikan hiu dan ada ikan lainnya. Asik sekali, Kek. Anak-anak suka kehidupan laut. Apalagi yang belum pernah melihat. Pasti akan suka. Ya, ada kehidupan dan pikiran baik di laut. Orang akan lebih dekat pada Tuhan jika dia berada di laut. Iya, itu benar, Moharas. Tentu saja aku benar. Kalau kau berada di dek kapal dan melihat ke langit, lalu kau melihat ke laut, kau akan merasakan dadamu terbuka.
Lalu jiwamu akan dimasuki angin kedamaian yang sangat kencang, Carlitos. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Carlitos? Bagaimana keadaanmu? Baik, Om. Kita keluar sebentar, Carlos. Aku ingin bicara denganmu. Sekarang ceritakan lagi tentang ikan hiunya, Kek. Iya. Ini mengerikan sekali. Ada apa, Rodrigo? Ada berita buruk. Aku baru dari rumah dan bicara pada nenek. Paulina telah pergi Tidak, tapi dia harus pergi dari sini. karena polisi itu. Mereka tidak bisa menangkapnya selama kita bilang bahwa dia itu Paula. Pengacara Cabanas akan memberinya perlindungan. Ini bukan karena polisi, Lalu kenapa? karena Paula telah kembali. Dia kembali ke rumah? Lalu kenapa kau tidak mengusirnya? Tenangkan dirimu, Carlos. Biarkan aku menjelaskan dulu. Tidak tahu Dia- malu. Bagaimana mungkin aku bisa tenang kalau dia bisa masuk ke rumahku seenaknya saja? Tidak, Paula tidak ada di rumahmu. Dia ada di Meksiko, tapi bukan di rumahmu. Lalu dia di mana? Di rumah sakit San Lorenzo. Dia sakit karena kerusakan otak. Ini bahaya bagi Paulina. Lalita, Iya, Nyonya. kalau nanti Nyonya Paola datang, beritahu aku karena aku ingin bicara padanya. Aku akan tunggu di kamar. Nyonya Paula sudah pulang, Nyonya Pedat. Dia ada di atas di kamarnya. Benarkah? Aku akan ke kamarnya sekarang. Dia ingin istirahat. Paulina, sayang, ada masalah apa Nenek Peda? Kau harus pergi sejauh mungkin sekarang juga. Pergilah dan jangan buang waktu lagi, sayang. Siapkan kopormu. Suruh Lalita membantumu. Kenapa? Tadi polisi datang mencarimu lagi. Kata Carlos Dani selama kalian semua mengatakan kalau aku Paula, tidak akan ada masalah. Kita tidak bisa terus mengatakan kalau kau adalah Paula. Karena Paula telah kembali, sayang. Paula ada di Meksiko. Kediaman keluarga Braco? Ini Veronica Soriano dari pabrik Braco. Tuan Rodrigo ada di sana? Tadi, tapi dia sudah pergi. Kapan dia kira-kira akan kembali ke pabrik? Aku tidak tahu kapan kembalinya, Nona. Saya minta tolong beritahukan keluarganya bahwa Nyonya Estefania dibawa ke rumah sakit San Lorenzo karena dia terjatuh dan terbentur keras sekali. Menurutku, mungkin salah satu kekasihnya membawanya ke rumah sakit dan meninggalkan di sana tanpa memberitahukan identitas dirinya. Mereka juga mengirim surat memberitahukan bahwa Paula ada di rumah sakit tersebut. Polisi sudah mengetahuinya dan Merino ingin kau yang menemuinya. Sepertinya mereka ingin tahu yang mana Paula dan yang mana Paulina. Apa Paulina tahu tentang hal ini? Ya jelas tidak tahu. Itulah sebabnya aku ingin memberitahunya. Paulina pulang untuk istirahat sebentar. Biarkan nenek saja menceritakan semua ini padanya. Tapi kau harus menemui Komandan Merino. Dan walau bagaimanapun, kau harus menemui Paula. Dia sekarang ada di Meksiko lagi. Aku ingin menemuinya, aku ingin bicara padanya. Aku ingin bertemu dengan dia. Kalaupun kau bisa menemuinya, itu percuma saja. Kau tidak bisa bicara padanya. Paula sedang dirawat di rumah sakit. Menurut dokter dia sakit parah. Apa maksudmu, Nenek Pedat? Dia mengalami gangguan otak. Oh, ya Tuhan, bagaimana ini? Ada masalah lagi. Apalagi yang kau bicarakan, Lalita? Kalau kau tahu masalahnya, Lalita, kau harus memberitahu kami dulu. Ada apa lagi, Lalita? Kau selalu membuat penasaran orang. Anak kesayanganmu, Nyonya Estefania, dia harus dibawa ke rumah sakit, kondisinya sangat serius. itulah cerita lengkapnya. Polisi sekarang sedang mencarimu. Mereka ingin menangkapmu. Sekarang Paula sudah kembali. Mereka pasti akan mengetahui yang sebenarnya. Dan kau pasti masuk penjara. Penyamaranmu sudah terbongkar. Kau harus menyelamatkan diri, Paulina. Kami tidak ingin kau masuk penjara. Cepat, selamatkanlah dirimu, sayang. Aku tidak bisa diselamatkan, Nenek. Jangan bicara seperti itu. Tidak. Kali ini memang sudah saatnya aku harus membayar segala hutangku. Aku tidak bisa melarikan diri terus. Apa? Apa yang akan kau lakukan? Apa? Jangan kau lakukan itu, Paulina. Kumohon, pergilah.
Kau masih punya waktu, sayang. Akan kuberi kau uang secukupnya asal kau pergi jauh dari sini. Sebenarnya aku tidak ingin membuat nenek merasa sedih. Tapi aku harus melakukannya, Nenek Pedat. Aku harus secepatnya menyerahkan diri pada polisi. Jangan. Apa Nyonya tahu? Tidak, mereka baru saja menelepon Cacita. Kau harus memberitahunya. Dia sedang bicara dengan Nyonya Paula. Sepertinya sedang ada masalah juga. Biar saja Lalita. Biar aku sendiri yang akan memberitahu Nyonya Piedat. Kalau begitu, mulai sekarang kita harus merawat Paula. Kau suaminya. Dan kau harus sadar, nanti akan ada masalah besar. Apa ini tidak bisa dicegah? Aku rasa tidak. Kau akan mengerti, aku tidak ingin kehilangan Paulina. Aku tidak mau. Berarti, kau mencintainya? Benar, aku tidak bisa menghindarinya. Dulu aku memang sangat mencintai Paula. Tapi sekarang aku tidak bisa kehilangan dia. Aku sangat membutuhkannya. Aku tidak mau kehilangan dia, Rodrigo. Kau akan kehilangan dia. Tidak mungkin, Rodrigo. Kau ingin dia pergi atau masuk penjara? Yang jelas kau akan kehilangan dia. Biarkan dia pergi. Dan aku akan mencarinya kemanapun dia pergi. Lalu, kami pukul ikan hiu itu. Kami terus memukulnya ikan yang mengelilingi kami. Dan akhirnya kami berhasil berenang menepi ke pantai. Aku ingin minta tolong pada kalian. Katakan, Tuan, ada apa? Aku harus pergi dengan Rodrigo. Aku minta kalian menemani Carlitos sampai aku kembali. Dengan senang hati, Tuan, kami akan menjaganya. Carlitos, kau jangan nakal ya, nak. Mama tidak kembali lagi, Pak. Mama. Mama mungkin juga sedang sibuk, sayang. Ayo kita pergi. Baiklah, aku berangkat dulu. Tolong kalian jaga anakku ya. Jangan cemas, Tuan. Kami akan menjaganya baik-baik seperti anak sendiri. Apa gunanya menyerahkan diri? Apa gunanya pengorbananmu? Kau tidak bersalah. Walaupun nenek tidak percaya padaku, tapi ada gunanya bagi diriku. Aku merasa bersalah. Aku adalah seorang penjahat yang selama ini kalian tutup-tutupi. Aku telah melanggar hukum dan harus dibawa ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman. Pikirkanlah baik-baik, sayang. Aku sudah memikirkannya baik-baik, Nenek Pedat. Kau harus pikirkan lagi, sayang. Tidak, Nenek Pedat. Terima kasih atas segalanya, Nenek. Tidak, demi Tuhan jangan, Paulina. Kau tidak boleh pergi, sayang. Aku sudah bilang pada Nenek, aku akan menyerahkan diriku pada polisi sekarang juga.